Halo semuanya, balik lagi di channel YouTube aku, Jiglisius. Hari ini kita akan ngebahas kulit dan akan ngebahas jerawat juga. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram aku, @jiglisius, S-nya ada 2. Sekarang kita langsung ke videonya. Yuk! Yang mau aku bahas hari ini adalah tentang bagaimana kita mendiagnosis kulit kita sendiri. Dalam hal ini aku mau menekankan karena kebetulan kulit aku ini kering dan lumayan kering banget. Jadi kenapa aku bikin postingan ini? Karena kadang banyak banget orang yang menganggap kulit mereka itu kulit berminyak hanya karena si kulitnya itu punya banyak minyak dan mengeluarkan minyak terus-terusan. Sehingga mereka itu langsung mendiagnosis kulitnya sendiri dengan langsung bilang, oh kulit aku tuh berminyak nih. Tapi ternyata setelah aku alami sendiri, ternyata kita tuh bisa banget salah mendiagnosis kulit kita sendiri, terutama untuk orang-orang yang punya kulit kering. Dan itu bisa menjadi trigger jerawat juga, karena pertama, kalau kita salah mendiagnosis kulit kita, otomatis kita juga akan salah pakai skincare. Dan kedua, kalau misalnya kita salah mendiagnosis kulit kita, itu bisa jadi banget kulit kita itu tidak mendapatkan apa yang dia butuhkan. Nah, kasusnya itu kayak gini yang banyak terjadi dan pernah terjadi sama aku. Dulu waktu SMA, aku itu punya kulit kering banget. Waktu itu tuh pertama kali muncul kayak kertas minyak yang dipakai di wajah. Semua teman-teman aku tuh punya stok kertas minyak itu di saku mereka. Sedangkan aku tuh nggak pernah perlu pakai itu, karena kalaupun aku pakai, nggak ada minyak sama sekali yang nempel di si kertas minyaknya. Waktu aku kuliah, aku mulai mencoba berbagai macam skincare, datang ke klinik kecantikan. Aku ngerasa kulit aku tuh jadi berminyak banget. Mendadak aku tuh selalu butuh kertas minyak, dan aku tuh berasumsi bahwa, oh kayaknya kulit aku tuh berminyak deh sekarang. Nah, aku terus-terusan pakai skincare untuk kulit berminyak untuk jangka waktu yang lama tanpa mencari tahu, tanpa ilmu yang jelas, tanpa ilmu yang pasti. Tapi kemudian setelah waktu berselang, aku mulai mempelajari sedikit demi sedikit tentang skincare. Ternyata yang terjadi sama aku itu bukan kulit aku berubah menjadi kulit berminyak. Tapi sebenarnya karena saking keringnya kulit aku tuh jadi menghasilkan minyak yang lebih banyak. Sehingga pada saat permukaan kulitnya itu keluar minyak, tapi si kulit aku tuh tetap kering dan butuh dehidrasi. Logikanya kayak gini, ini kulit aku tuh kan kering, tapi dia tuh bisa menghasilkan minyak secara alami untuk menjaga kelembaban yang normal. Tapi kan kadang cuaca itu suka berubah, atau misalnya apa yang kita makan juga berubah. Nah itu tuh bisa banget merubah keadaan kulit kita. Lama-kelamaan di saat kita tidak menghidrasi kulit kita, si kulit itu kan jadi dehidrasi gitu, kekurangan cairan, kekurangan kelembaban. Nah maka dari itu si kulit itu langsung menghasilkan minyak sendiri. Jadi kayak dia mengeluarkan minyak secara berlebihan. Yang lama-kelamaan sering nggak kita hiraukan dan kita tuh langsung menganggap, oh kulit aku nih berminyak nih. Nah kayak gitu. Padahal itu tuh bisa aja sebenarnya kulit yang dehidrasi, butuhkan kadar air dan kelembaban yang nggak kita kasih sehingga dia menghasilkan minyak yang lebih banyak. Berikutnya pasti kalian nanya, emang ciri-ciri kulit berminyak yang pasti tuh gimana sih? Yang pertama yang paling bisa ngelihat itu udah pasti dokter, karena mereka pasti bisa membedakan secara ilmiah gitu, pasti ketahuan jenis kulit kita apa. Terus yang kedua, biasanya kalau misalnya kulit kalian kering kayak aku, di beberapa bagian kulit kayak di dahi, kalau aku di sini, di bagian sini itu kayak ada garis-garis yang bener-bener halus banget, tisu yang dikusutin gitu. Jadi itu halus banget tapi dia tuh ada di situ. Nah biasanya kalau kulit-kulit yang kering itu bagian yang ada garis-garisnya lebih banyak dan terlihat. Makanya kalau misalnya kalian punya kulit kering dan dehidrasi, si garis-garisnya tuh makin terlihat jelas banget. Terus yang kedua, biasanya kulit kering itu pori-porinya kecil. Jadi dia itu nggak punya pori-pori besar. Kayak aku kalau misalnya diperhatiin, dulu aku sempat mikir kalau pori-pori wajah aku itu besar. Tapi ternyata di wajah aku itu bukan pori-porinya yang besar. Jadi kalau misalnya ada titik-titik kayak hitam itu tuh bukan pori-pori, itu ternyata bulu-bulu halus yang ada di wajah aku gitu. Jadi kalian jangan sampai salah mendiagnosis kulit sendiri. Karena yang aku rasain, aku pernah banget saking terlalu keringnya kulit aku, saking nggak pernah aku hidrasi dan nggak dikasih kelembaban yang pas gitu, kulit aku tuh malah jerawatan. Dan jangan kalian berpikir bahwa yang suka jerawatan tuh kulit berminyak doang. Enggak kayak gitu. Dan kalian jangan sampai salah sangka kalau misalnya kalian menganggap enak banget tuh yang jerawatan cuman kulit yang berminyak aja. Enggak, kalau misalnya kulit kalian kering dan terlalu kering, itu tuh bisa jadi jerawatan. Dan yang paling nggak enaknya, kulit yang kering dan jerawatan itu lebih lama sembuhnya.
Jadi itu tuh beneran harus diperhatiin. Jangan sampai kalian capek-capek nih cari skincare yang A, B, C, wah segalanya dicari. Pokoknya segala macam dicoba, padahal selama ini kalian salah mendiagnosis kulit kalian sendiri. Nah itu tuh butuh proses dan harus beneran diperhatiin. Jangan sampai kayak selengean dan asal tebak aja. Oh oke, itu tuh kulitnya gini deh. Oh oke, kulitnya berminyak deh. Oh kulit aku tuh kombinasi. Enggak kayak gitu ya. Jadi emang harus diperhatiin juga ciri-cirinya kayak gimana supaya kalian jangan sampai salah diagnosis. Kalau misalnya salah diagnosis, skincare yang kalian pakai juga itu bisa salah dan jadi tidak memenuhi kebutuhan kulit kalian. Nah, sekarang aku akan ngomongin untuk kulit kering. Kalau misalnya kulit kalian kering itu artinya butuh dehidrasi dengan cukup banyak. Kalau aku caranya dengan pakai hydration toner. Kalau misalnya cuacanya lagi kayak dingin dan bikin kulit aku kering gitu, biasanya toningnya itu 2 kali. Jadi aku pakein hydration toner, aku diamin sampai nyerap, aku pakein lagi hydration toner. Karena yang aku baca itu kalau kayak di Korea cuacanya lagi dingin, orang-orang Korea itu kayak menghidrasi kulitnya dengan toner itu bisa sampai 3 kali. Nah kadang kalau misalnya aku ngerasa kulit aku kayak kering banget nih, aku bisa ngehidrasi dan pakai hydration toner itu sampai 2 kali biasanya. Terus yang nggak kalah pentingnya lagi adalah kalian perlu banget pakai moisturizer supaya kulitnya itu lebih terasa kenyal, terasa lembab dan terasa lembut. Jadi kalau misalnya kulit kering itu jangan sampai karena kulitnya kering jadi nggak lembab, jadi geradakan gitu. Nah itu tuh jangan sampai terjadi. Pokoknya buat aku produk yang paling penting kalau untuk kulit kering itu adalah hydration toner dan moisturizer. Itu tuh nggak boleh ketinggalan banget, terutama kalau misalnya kalian punya kulit yang kering. Terus yang kedua, kalau misalnya kalian punya kulit, ini untuk segala jenis kulit sih sebenarnya, cuman aku kayak baru inget gitu, kalau misalnya kalian pakai produk yang scrub, kalian pakai produk yang AHA/BHA, pokoknya yang exfoliating gitu, pakainya itu jangan terlalu sering. Karena pertama, kalau misalnya kalian pakai produk exfoliating terlalu sering, itu tuh bisa malah menyebabkan jerawatan. Dan yang kedua, itu tuh menumbuhkan garis-garis halus yang banyak. Aku pernah kayak gitu, karena waktu zaman jerawatan lagi parah-parahnya banget itu, aku rajin banget nge-scrub wajah aku. Karena aku pikir kalau rajin di-scrub akan sembuh nih. Nah itu juga jangan kayak gitu kalau misalnya kalian lagi struggle dengan jerawat. Pokoknya pakai apa-apa tuh nggak boleh lebay ya, nggak boleh kayak yang ini bagus jadi dipakai setiap hari, nggak kayak gitu cara kerjanya. Nah pada saat itu aku tuh rajin banget nge-scrub, yang terjadi tuh kulit aku bukan jadi bagus, jadi makin kerasa kering dan di sini itu kayak garis-garisnya makin kelihatan jelas banget. Dan setelah aku baca itu tuh namanya over exfoliating. Aku akan bahas di video berbeda nanti supaya nggak terlalu pusing dan kecampur-campur. Dan hari ini aku mau ngasih tahu sama kalian salah satu produk yang udah aku tes selama 3 minggu, 2 minggu lebih, hampir 3 minggu. Kalau kalian nge-follow Instagram aku sering banget pakai Harems. Ini tuh nggak tahu Harems, nggak tahu Harims dibacanya. Tapi ini tuh olive oil dari Turki. Produk ini wangi banget, wanginya tuh enak, teksturnya tuh creamy gitu. Dan yang paling aku suka, kalau misalnya sebelum make up pakai ini sebagai moisturizer, kulit aku tuh beneran kayak lebih kenyal dan lebih lebih lembab. Cara pakainya tuh cuman kayak aku tempel aja di wajah, terus aku usap-usap. Dan dia tuh cepet banget nyerapnya, nggak perlu nunggu lama. Langsung kerasa kalau ini tuh kayak melembabkan kulit dan bikin kulit terasa kenyal dan nggak kering lagi. Pokoknya kalau kalian punya kulit yang kering atau misalnya punya kulit yang susah termoisturize, itu kalau misalnya pakai make up sering banget tuh yang nanya sama aku, Kak kenapa ya kalau aku pakai foundation kayaknya nggak nempel, atau misalnya kalau pakai foundation tuh cepet banget lunturnya. Nah itu tuh mungkin aja kulit kalian nggak ke moisturize dengan baik dan masih terlalu kering hingga si foundationnya nggak mau nempel. Nah aku punya salah satu solusinya yang sering aku pakai selama 2 minggu lebih ini dan kulit aku tuh kerasa lebih sehat setelah pakai ini. Ini tuh produknya yang ini. Untuk kemasannya sih dia standar sebenarnya kayak pakai dus biasa. Terus kalau dibuka juga kayak gini. Dan si teksturnya seperti yang aku bilang tadi dia tuh creamy. Ini tuh moisturizing cream.
yang langsung dari Turki ya. Kalian bisa beli di Olive Oil SBY, nanti aku tulis juga di Instagramnya. Karena waktu aku tanya sama adminnya, ini bisa dipakai khusus di wajah atau di mana aja. Kata dia kalau misalnya kakak punya kulit yang kering banget juga bisa dipakein karena dia menyembuhkan kulit yang kering. Jadi kalau kaki aku lagi parah banget keringnya itu suka aku pakein juga dikit-dikit, itu ternyata ngaruh juga. Bikin kulit kerasa lebih halus dan lebih lembab. Kalau kalian mau nanya-nanya lebih lengkap produknya, kalian bisa banget nanya-nanya sama Olive Oil Cream SBY. Adminnya baik banget sih. Aku juga sebelum pakai produk ini, aku sempat nanya-nanya banyak. Setiap aku menerima produk endorse atau misalnya produk untuk di-review, aku selalu bilang sama mereka kalau misalnya nanti setelah produknya aku coba, yang akan aku kasih reviewnya itu pasti akan review yang jujur kalau misalnya cocok dan gak cocok. Kalau kalian masih struggle dengan jerawat, tetap semangat. Tips dari aku yang paling pertama adalah temukan dulu penyebab jerawatnya apa. Yang kedua, pakai skincare yang sesuai dengan kulit kalian. Jangan sampai salah diagnosa. Kalau misalnya kalian punya kulit kering, ini recommended banget. Tapi kalau kulit kalian berminyak dan kombinasi juga ini bisa banget dipakai. Karena ini bisa menyehatkan kulit kita juga. Dan pokoknya nggak boleh stres. Jangan sampai menyerah karena kalau misalnya kita rajin pakai skincare, kita menemukan obatnya, jerawat itu nanti pasti akan sembuh. Tapi memang butuh waktu. Kayak aku juga ini bekas-bekasnya masih kayak lumayan banyak banget, cuman ya aku sabar-sabarin aja karena aku tahu untuk ngilangin bekas-bekas jerawat ini memang butuh waktu yang lama. Oke, nah paling segitu dulu videonya. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe, dan jangan lupa juga untuk follow Instagram aku @jiglisius, S-nya ada 2. Sampai ketemu di video berikutnya. Dah!